Perkenalkan, saya Cahaya Kamila dari Sejarah Peradaban Islam kelas B. Di sini, saya akan menceritakan tentang kejayaan Islam di Maroko. Maroko sendiri merupakan sebuah negeri di Afrika Utara yang memiliki sejarah dan peran penting dalam penyebaran Islam. Orang Arab menyebutnya Al-Mamlaka Al-Maghribiyah atau Kerajaan Barat. Para ahli sejarah dan geografi Muslim di era kekhalifahan Islam menjulukinya Al-Maghrib Al-Aqsa. Sedangkan orang Turki memanggilnya Fez. Orang Persia menyebutnya Marrakech atau Tanah Tuhan. Negeri berjuluk Tanah Tuhan itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol Eropa. Dari Maroko inilah Panglima Tentara Muslim, Tariq bin Ziyad, menaklukkan Andalusia dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. Maroko memasuki babak baru setelah Islam menancapkan benderanya di wilayah Afrika Utara. Ajaran Islam tiba di Maroko pada 683 Masehi, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Uqbah ibnu Nafi, seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang pertama kali membawa Islam ke wilayah itu. Islam benar-benar menguasai Maroko pada 670 Masehi. Maroko juga pernah menjadi pusat peradaban Islam beberapa abad silam. Di sini, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Banyak peninggalan kejayaan Islam zaman dahulu yang masih eksis hingga saat sekarang. Bahkan ada beberapa bangunan yang sangat terkenal dari Maroko, seperti yang pertama Masjid Koutoubia. Masjid ini sudah berdiri lebih dari 850 tahun. Lokasinya berada di dekat pasar Jema El Fena di kota Marrakech. Salah satu ciri khasnya adalah menara yang terlihat sangat megah. Usianya juga sudah sangat tua, tapi bangunan tersebut masih tegak berdiri hingga kini. Pelaksanaan pembangunan Masjid Koutoubia dimulai setelah penaklukan dinasti Almohad di Marrakech sekitar 1150. Butuh waktu cukup lama untuk merampungkan pekerjaan pembangunan masjid. Tercatat, pembangunan selesai pada masa pemerintahan Sultan Yaqub el-Mansur, yaitu pada tahun 1184 Masehi sampai 1199 Masehi. Koutoubia ini berasal dari bahasa Arab, kitab yang berarti buku. Ini karena pada masa pembangunan tersebut terdapat pasar buku di sekitar lokasi masjid ini. Kemudian, ada juga Universitas dan Masjid Al-Qarawiyyin. Ini merupakan universitas atau perguruan tinggi yang paling tua di dunia. Pembangunannya dilaksanakan pada 859 Masehi. Pendirian universitas ini diawali dari diskusi yang sering digelar di Masjid Al-Qarawiyyin. Pelopor pendiriannya adalah Fatimah dan Maryam yang merupakan keturunan orang kaya saat itu. Para sultan selalu memperhatikan universitas tersebut. Salah satunya yaitu Sultan Abu Syahid yang menganggarkan dana subsidi dari kas negara secara khusus untuk kegiatan akademis. Tidak hanya dana, para sultan yang berkuasa juga memberikan perhatiannya dalam bentuk sumbangan buku-buku berkualitas. Universitas ini juga telah melahirkan banyak tokoh dan cendekiawan Muslim. Lalu selanjutnya ada Masjid Hasan II. Masjid ini sangat terkenal karena memiliki menara yang sangat tinggi, yaitu sekitar 210 meter. Bukan saja ketinggiannya, menara masjid ini juga terlihat mewah pada malam hari karena dari puncaknya memancar sinar laser yang sangat terang mengarah ke kiblat. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Maroko. Sebanyak 25.000 jamaah bisa ditampung di dalamnya. Pembangunannya atas perintah Raja Hasan II. Yang unik, hampir setengah bagian masjid berada di atas air Samudra Atlantik. Sebagian dari lantai masjid terbuat dari kaca, sehingga jamaah dapat berdiri tepat di atas air laut Samudra Atlantik.
Berikut adalah sumber yang saya dapatkan mengenai jejak kejayaan Islam di Maroko. Sekian dan terima kasih.